Soal nomor 1, pendidikan berkaitan dengan era teori belajar. Apa relevansi teori belajar dengan permasalahan psikologi yang ada? Yaitu, permasalahan psikologi biasanya muncul dari masyarakat, lingkungan sekitar, lingkungan sekolah. Dengan contohnya, seorang anak malas berinteraksi atau cuek terhadap lingkungan. Itu disebabkan oleh anak cenderung tidak peduli dengan orang sekitar atau lebih introvert atau tertutup dengan dirinya sendiri. Jadi dengan adanya teori behavior, yaitu dikemukakan oleh Tonick yang mengajak siswa untuk lebih aktif di kelas atau di lingkungan, yang dikemukakan dengan cara belajar. Paling penting belajar dengan cara seorang guru memberi reward kepada anak tersebut supaya anak tersebut lebih percaya diri atas apa yang dijawabnya atau apa yang dikemukakan atau apa yang dikasih guru pertanyaan tersebut. Dengan adanya reward, anak lebih percaya diri tanpa harus tertutup atau tanpa harus tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Soal nomor 2, perkembangan sosial merupakan konteks membina hubungan diri sendiri dan lingkungan. Menurut Anda, bagaimana seorang menyelesaikan sosial belajar terkait dengan perkembangan sosial tersebut? Jelaskan. Perkembangan sosial ialah perubahan dalam keterkaitan atau tingkah laku individu menjadi makhluk sosial yang melibatkan kemampuan seseorang berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya, dan belajar aspek penting dari perkembangan sosial itu. Contohnya, cara kita seseorang dalam menyelesaikan tugas, atau dalam salah satunya belajar dapat membantu seseorang untuk mengembangkan dan membantu seseorang dalam keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi atau bersosialisasi. Misalnya dengan misalnya dengan seseorang yang belajar tentang etika, norma-norma bersosial, dan dapat memahami bagaimana perilaku seseorang tersebut sesuai dengan situasi sosial yang ada. Soal nomor 3, karakteristik dan setiap individu menyebabkan perbedaan proses belajar dan hasil. Uraikan maksud kalimat di atas dan apa yang kamu lakukan untuk membantu peserta didik dalam memahami perbedaan tersebut. Menurut saya, proses perilaku atas mental dan fisik selama seseorang memperoleh pengetahuan dalam keterampilan seseorang, karakteristik yang baru, karakteristik individu seperti kemampuan kognitif dan referensi. Belajar dapat memahami bagaimana seseorang memperoleh individu dan memahami materi pembelajaran. Jadi, jika seseorang mempunyai pemikiran atau kemampuan lebih tinggi dalam memahami pembelajaran dan pada individu, maka seseorang tersebut akan lebih cepat menangkap pembelajaran tersebut. Tetapi berbeda dengan jika orang yang memiliki pemikiran atau tingkat pemahamannya lebih rendah, maka peserta didik itu tersebut akan memiliki kesulitan untuk memahami pembelajaran. Secara individual kita sebagai guru harus mengajari anak tersebut dengan adil, tanpa membedakan atau tanpa memberi acuan tidak peduli terhadap anak tersebut. Jadi kita sebagai guru harus memotivasi anak tersebut agar belajar lebih baik lagi dan lebih berkembang lagi. 4. Proses belajar berlangsung dengan baik jika anak merasa dirinya aman selama proses belajar tersebut. Hal ini berkaitan dengan konsep diri dan harga diri tersebut. Jelaskan pandangan Anda terkait dengan rasa aman. Menurut saya, rasa aman itu dibangun pertama kali di lingkungan sekitar, yaitu lingkungan rumah, dan dikembangkan atau ditingkatkan dengan lingkungan sekolah. Jadi di lingkungan sekolah kita mempunyai guru yang dapat melihat karakteristik anak itu dalam lingkungan belajar yang nyaman atau tidak. Kita sebagai guru harus membangun atau memberikan metode-metode yang baik atau yang menarik untuk anak tersebut, agar anak tersebut cenderung lebih nyaman atau lebih enak dan lebih memahami proses pembelajaran dengan baik, tanpa harus cenderung lebih tidak sabar atau tidak memahami materi pembelajaran. Maka kita sebagai guru harus belajar atau mendorong anak-anak tersebut supaya lebih memahami materi pembelajaran tersebut dan lebih pelan-pelan mengajar anak tersebut untuk lebih paham dalam proses pembelajaran atau hal materi yang akan kita pelajari.